Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga, seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia mempekerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantung buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa, Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya upah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung, tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalahnya. Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa, pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, Abu Nawas merasa tak enak, takutnya membuat malu Tuan Hamid. Karena pada saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid. Tentunya tanpa harus membuatnya malu. Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi kuda Tuan bisa berbicara dan menari, kata Abu Nawas. Oh ya? Lalu apa yang dikatakan kuda saya? Tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana. Dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, apa buktinya? Kuda itu menjawab, setiap kali Tuan Hamid menyuruhnya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya, tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa, tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah, kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada seorang pertapa suci yang ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurut dia, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Tatkala Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma kesopanan dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agama saya penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata si pertapa suci. Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si pertapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si pertapa suci. Tentunya dengan cara yang konyol. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh, itu ide yang bagus. Saya juga sudah lapar, balas pertapa suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging.
di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar, wahai Abu Nawas. Itu tidak sopan dan tidak beretika, tutur si pertapa suci. Berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, itulah tujuanku ke sini, untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab pertapa suci. Oh, begitu ya, balas Abu Nawas sambil mengembalikan kedua dagingnya ke nampan. Boleh aku bertanya, apa yang kau lakukan jika kau menjadi aku? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring pertapa suci. Ini, silahkan dimakan, ucap Abu Nawas menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya. Si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" celetuk Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kembali berkata, "Apakah kau tahu tata cara makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, saya memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Setelah itu, aku memakannya dengan perlahan, serta mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab pertapa suci. "Yang kamu lakukan itu salah," balas Abu Nawas. "Kenapa salah? Itu sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar pertapa suci tidak terima. "Jelas saja itu salah. Harusnya kamu teliti dulu apakah makanan yang kamu dapatkan dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila kamu memakan makanan yang haram dengan 1000 adab sekalipun, maka itu tidak akan memberi manfaat sama sekali. Makanan haram justru akan menyebabkan hatimu menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya malah dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan. Lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja,
Tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca, ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji, dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan, keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku, dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?" Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu, dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Kisah selanjutnya. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah Baginda Raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah Baginda Raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal. Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sedang berdiskusi bersama para menterinya.
Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, Baginda Raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya, ujar Baginda Raja. "Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan." "Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap Baginda sekarang juga," kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. "Baik, saya akan ke istana sekarang," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," tutur Baginda Raja. "Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas mulai cemas. "Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran," kata Baginda Raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji, pikir Abu Nawas. "Kamu kenapa bengong Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini," titah Baginda Raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya, lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat pada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam. Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, "Atau, atau, atau." Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, utusan Baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya sebuah kata atau. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti sampai-sampai si lembu menjadi sekarat." Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah.
Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan. Maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama, saya. Kedua, hewan lembu. Dan ketiga, Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah tercenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum, Paduka yang mulia, mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka? Terima kasih banyak Paduka yang mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya sebuah tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, kali ini Abu Nawas diperintah membawakan rumput yang bulat. "Wahai Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kau akan kuberi hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal kau akan mendapat hukuman, yaitu 100 kali cambukan," jawab Baginda Raja. "Baik, saya terima. Sekarang beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Bawakan ke hadapanku rumput-rumput yang bulat," balas Baginda Raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Mana ada rumput yang bulat? Kemana aku harus mencarinya?" pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. "Itu sih gampang Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang," kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingmu?" tanya Abu Nawas. 5 dinar Tuan Abu, jawab si penjual. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau kau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada saat itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas dengan seekor kambing membuat Baginda Raja merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta rumput-rumput yang bulat," kata Baginda Raja. "Ini rumput bulat yang Paduka minta," timpal Abu Nawas.
Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kambing ini adalah rumput bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, Paduka akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan kotoran berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Fir'aun berkuasa, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Itu dikarenakan Fir'aun mengalami sebuah mimpi yang menakutkan. Ketika ia mengadukan mimpinya kepada peramal istana, mereka mengatakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menggulingkan kekuasaannya. Di saat itulah lahir bayi laki-laki dari seorang wanita bangsa Bani Israel. Dia adalah Nabi Musa. Namun ternyata bukan hanya Nabi Musa. Di tempat berbeda ada bayi laki-laki lain yang juga lahir pada saat itu. Namanya juga sama, yaitu Musa, atau lebih tepatnya Musa Samiri. Musa Samiri adalah Bani Israel dari suku Samara. Itulah sebabnya dinamakan Musa Samiri. Kalau bayi Nabi Musa dibuang ke sungai dan ditemukan oleh istri Fir'aun kemudian diasuhnya. Sedangkan Musa Samiri ketika ia baru lahir, sang ibu meninggalkannya di dalam gua. Karena tidak ada yang mengetahui keberadaan Samiri, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengasuh dan merawatnya. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak saat itu, Samiri alias Musa bin Ja'far mempunyai cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan agar manusia menyembahnya. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa sedang berjalan-jalan di waktu malam hari. Tiba-tiba ia melihat dua orang berkelahi, yaitu antara golongan dari Bani Israel yang bernama Samiri dan satu orangnya lagi dari kaum Fir'aun bernama Faktun. Faktun yang postur tubuhnya lebih besar dengan mudah menghajar Samiri. Samiri pun berteriak minta tolong kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa langsung menolongnya. Ia menghajar Faktun dengan sekali pukulan yang membuatnya tewas seketika. Hal ini membuat Nabi Musa terkejut karena pukulan yang ia lontarkan sebenarnya tidak disengaja. Ia pun akhirnya menjadi cemas. Ia merasa berdosa dan beristighfar kepada Allah seraya memohon ampun atas perbuatannya. Peristiwa matinya Faktun menjadi perbincangan di seluruh negeri Mesir. Anggota pasukan keamanan Raja Fir'aun mencoba mencari jejak orang yang membunuh Faktun, yang sebenarnya hanya diketahui oleh Samiri dan Nabi Musa. Waktu pun akhirnya berlalu. Pihak kerajaan masih belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan itu. Sampai akhirnya Nabi Musa kembali bertemu dengan Samiri. Untuk kali keduanya, lagi-lagi Samiri sengaja berkelahi dengan salah seorang dari kaum Fir'aun. Samiri pun berteriak meminta pertolongan Nabi Musa. Nabi Musa lantas menghampiri keduanya yang sedang berkelahi. Nabi Musa yang kesal dengan ulah Samiri langsung menghardiknya. "Sesungguhnya engkau adalah orang yang telah sesat." Samiri yang mengira akan kembali ditolong ternyata malah dibentaknya. Tak terima dengan hal itu, Samiri pun berkata, "Apakah engkau hendak membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau telah membunuh seorang manusia. Rupanya engkau hendak menjadi seorang yang sewenang-wenang di negeri ini dan bukan orang yang mengadakan kedamaian." Seketika Nabi Musa menjadi emosi dan hendak mencengkram tubuh Samiri.
Tapi Samiri kembali berteriak, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku? Sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia. Kamu hendak menjadi orang yang telah berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan bukan orang yang mengadakan kedamaian." Rupanya teriakan Samiri tersebut terdengar oleh prajurit Fir'aun yang tengah melintas di tempat itu. Maka mereka segera melaporkannya kepada Raja Fir'aun. Setelah para pembesar istana berunding, mereka lalu memutuskan untuk menangkap Nabi Musa agar dihukum mati atas perbuatannya. Ketika para prajurit Fir'aun sedang mengatur rencana untuk menangkap Nabi Musa, salah satu sahabat Nabi Musa datang memberitahukan kepadanya dan menasehatinya agar segera meninggalkan Mesir, sebab para penguasa Mesir telah memutuskan untuk membunuhnya apabila Nabi Musa ditangkap. Maka keluarlah Nabi Musa dari Mesir sebelum anggota prajurit Fir'aun menutup pintu-pintu gerbang kota Mesir. Dari perjalanannya inilah Nabi Musa akhirnya bertemu putri Nabi Syuaib yang kelak menjadi istrinya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Nabi Musa pun kembali ke Mesir untuk menyelamatkan kaum Bani Israel atas perintah Allah. Akhirnya berkat pertolongan Allah, Nabi Musa berhasil membawa kaum Bani Israel meninggalkan negara Mesir. Melihat hal itu, Fir'aun dan ratusan ribu pasukannya segera mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Di tengah pelariannya, Nabi Musa sempat kebingungan karena di hadapannya terbentang Laut Merah. Tidak ada lagi jalan keluar. Kemudian datanglah wahyu Allah. Nabi Musa diperintah melemparkan tongkatnya ke Laut Merah yang ada di hadapannya. Seketika itu juga air laut pun terbelah menjadi dua. Setelah Nabi Musa dan kaumnya berhasil melewati Laut Merah, datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya. Fir'aun berkali-kali memacu tali kudanya supaya si kuda turun ke laut mengejar rombongan Nabi Musa, di mana pada saat itu air lautnya masih terbelah menjadi dua. Akan tetapi kuda yang ditungganginya enggan bergerak dan tetap berdiri di depan Laut Merah. Di saat itulah malaikat Jibril segera menyamar sebagai kuda betina. Ia pun berlari turun ke laut. Kuda jantan yang ditunggangi Fir'aun seketika langsung mengejarnya, disusul oleh ratusan ribu pasukannya. Samiri yang ikut dalam rombongan Nabi Musa melihat peristiwa tersebut. Karena sejak kecil diasuh oleh malaikat Jibril, ia langsung tahu bahwa kuda betina itu adalah malaikat Jibril yang menyamar. Ia pun mengambil tanah bekas pijakan malaikat Jibril dan kemudian menyimpannya. Ketika Fir'aun dan pasukannya sudah berada di tengah-tengah laut, maka Allah langsung menenggelamkan mereka hingga tak ada satupun yang tersisa. Fir'aun dan semua pasukannya tewas tenggelam di Laut Merah. Setelah Nabi Musa dan kaumnya berhasil selamat, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dijanjikan. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukannya mentaati Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, Bani Israel justru meminta Nabi Musa supaya membuat satu patung untuk mereka sembah. "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan," pinta mereka. Tentu saja Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada patung anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi. Rupanya rencana Samiri seolah mendapat angin segar. Pasalnya Nabi Musa mendapat wahyu untuk pergi ke Bukit Tur. Beliau akan meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Sebelum berangkat, Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada adiknya, yaitu Nabi Harun. "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku."
Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, kata Nabi Musa berpesan. Selepas kepergian Nabi Musa, Samiri mulai menjalankan rencananya. Ia meminta kaum Bani Israel mengumpulkan emas kepadanya. Lalu emas-emas yang sudah terkumpul dilebur dan dijadikan sebuah patung anak sapi. Kemudian patung tersebut ditaburi tanah bekas jejak malaikat Jibril yang telah ia simpan sebelumnya. Maka patung anak sapi itu dengan ajaibnya tiba-tiba langsung hidup dan bersuara layaknya hewan sapi. Samiri pun lalu mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi buatannya. Wahai kaum Bani Israel, untuk apa Musa jauh-jauh menemui Tuhannya, padahal Tuhannya ada di sini, teriak Samiri. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka menyembah patung anak sapi tersebut. Ketika Nabi Harun memperingatkan mereka, beliau justru mendapat perlawanan, bahkan diancam akan dibunuh. Akhirnya, Nabi Harun hanya bisa pasrah dan menunggu kepulangan Nabi Musa. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia meninggalkan kaumnya hanya sebentar saja, tapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah kembali berbuat syirik. Nabi Harun lalu memberitahu bahwa ini semua adalah ulah Samiri. Mendengar hal itu, Nabi Musa segera mendatangi Samiri. "Hai Samiri, apa yang mendorongmu berbuat demikian?" tanya Nabi Musa. Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam tanah dari jejak malaikat Jibril. Lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa pun menjadi geram dan mengusir Samiri pada saat itu juga. Sedangkan patung anak sapi tersebut segera diseret menuju api yang menyala, dibakar hingga menjadi abu. Kemudian Nabi Musa melemparkan abu itu ke laut. Sementara Samiri yang telah diusir Nabi Musa kembali hidup menyendiri. Tak berselang lama, Samiri menderita penyakit kulit yang tak boleh disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidupnya ia terus menyendiri. Apabila ia berpapasan dengan seseorang, ia selalu berteriak, "Jangan sentuh aku." Itulah hukuman bagi Samiri karena berani menyekutukan Allah. Samiri yang saat bayi diasuh oleh malaikat Jibril, ketika dewasa malah menjadi musuh Allah. Sedangkan Nabi Musa yang diasuh oleh istri Fir'aun justru menjadi nabi utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Usaha Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas seakan tidak ada kapoknya. Dan pada cerita kali ini, Abu Nawas diperintah untuk membawakan karpet ajaib, sebuah karpet yang bisa terbang. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja membaca sebuah buku yang berisi dongeng seorang pemuda bernama Aladin, di mana Aladin ini mempunyai karpet ajaib yang selalu membawanya terbang kemanapun ia pergi. Karena merasa tertarik dengan dongeng tersebut, Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk membawakan karpet yang sama persis seperti milik Aladin. Mendengar itu, Abu Nawas pun tak habis pikir. Hanya gara-gara sebuah buku dongeng, Baginda Raja tega memberinya tugas yang sangat tidak masuk akal. Ampun Paduka yang mulia, tapi itu kan hanya dongeng Paduka. Jadi karpet yang dimiliki Aladin mustahil ada di kehidupan nyata, ujar Abu Nawas. Maka dari itu, tugasmu adalah membuatnya jadi nyata. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang banyak. Tapi kalau gagal, kau akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah tersebut. Kau tidak usah khawatir Abu Nawas, aku tidak akan memberimu tugas baru setelah kau menyelesaikan tugas ini, kata Baginda Raja.
Dengan langkah gontai, Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Di sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Setibanya di rumah, sang istri memberi kabar bahwa tetangganya telah mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan tersebut, salah satu kakinya harus dipotong. "Kenapa tidak dibetulkan saja? Kasihan kalau harus dipotong," tanya Abu Nawas. "Iya sih, tapi sayang tidak bisa dibetulkan. Kalaupun disambung kembali, kakinya sudah tidak berfungsi," jelas sang istri. Mendengar jawaban tersebut, terbesit sebuah ide di benak Abu Nawas akan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan tugas dari Baginda Raja. Dan hari yang ditentukan pun telah tiba. Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Di tangannya ia membawa gulungan karpet yang terbungkus rapi dan diberi wewangian. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, ini karpet ajaib yang Paduka inginkan," jawab Abu Nawas. Ia pun menggelar karpet tersebut dan menyuruh Baginda Raja untuk duduk di atasnya. Namun setelah sekian lama duduk, karpet itu tak kunjung terbang. "Wahai Abu Nawas, kenapa tidak berfungsi? Kau jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, karpet ini saya dapatkan dari jin sakti penunggu pohon, jadi tidak mungkin tidak bisa terbang." "Oh, ternyata ini penyebabnya. Pantas saja tidak mau terbang," kata Abu Nawas sambil menunjuk pinggiran karpet yang terpotong. "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana bisa terbang? Karpetnya saja sudah tidak utuh lagi. Ada bagian yang telah terpotong," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana ini? Coba Abu Nawas kau betulkan," pinta Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, tugas saya adalah membawa karpet terbang, bukan membetulkannya. Itu sudah di luar kewajiban tugas saya Paduka," jelas Abu Nawas. "Terus siapa yang akan membetulkan karpet ini?" tanya Baginda Raja. "Itu bukan urusan saya Paduka, silahkan Paduka cari orang lain saja. Sesuai dengan apa yang Paduka katakan sebelumnya, bahwa saya tidak akan diberi tugas baru setelah menyelesaikan tugas yang satu ini. Dan tugasku adalah membawa karpet ajaib yang bisa terbang, bukan membuat karpetnya supaya bisa terbang," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun tak bisa membantah perkataannya. Usahanya kali ini untuk mengerjai Abu Nawas kembali mengalami kegagalan. Yang ada, Abu Nawas malah mendapatkan hadiahnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja mengajak Abu Nawas bercanda. "Wahai Abu Nawas, aku ada teka-teki untukmu. Bisakah kau menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia. Beritahu saya apa teka-tekinya," tantang Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, bila kamu mempunyai 3 apel dan 4 jeruk di satu tangan, dan 4 apel dan 3 jeruk di tangan yang lain, apa yang kamu punya?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Yang pasti saya akan mendapatkan tangan saya jadi besar sekali," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan terkesan dengan pemikiran cepat Abu Nawas. "Berarti kau mempunyai tangan seperti penyihir Abu Nawas yang dapat menyimpan buah sebanyak itu," celetuk Baginda Raja. Keduanya pun kembali tertawa. Ini membuktikan bahwa humor Abu Nawas tidak ada batasnya. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Sesekali ia bersenandung sholawat mengiringi hati yang tengah bahagia. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan sekelebat bayangan hitam melintas tepat di depannya.
Bayangan hitam tersebut terlihat menuju samping rumahnya. Karena penasaran, Abu Nawas pergi ke samping rumah, tepat di mana bayangan tersebut baru saja menghilang. "Hai, siapa di situ? Siapakah gerangan?" ucap Abu Nawas memastikan ada seseorang di sana. Ketika Abu Nawas mendekat, ia pun langsung terkejut. Ternyata itu adalah seorang laki-laki bersama anak kecil yang badannya penuh luka dan lebam. "Ada apa ini? Kenapa badan kalian penuh luka? Dari mana asal kalian?" tanya Abu Nawas. Lelaki itu terlihat ketakutan, sedangkan anak kecil di sampingnya terus menangis. Melihat hal itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia lalu mengajak kedua orang ini duduk di depan rumahnya. Tak lupa Abu Nawas juga memberinya makan dan minum. Setelah ketakutan mereka agak reda, barulah si lelaki menceritakan semua kejadian yang menimpanya. "Saya mendatangi peternakan domba milik saudagar kaya. Lalu saya mengambil sedikit susu domba untuk anak saya yang seharian belum makan. Saya akui saya bersalah karena telah mengambil tanpa izin. Kemudian saya mendatangi saudagar tersebut agar mau mengikhlaskannya. Tapi dia malah marah dan menghukum kami berdua. Saudagar tersebut memerintahkan para penjaga untuk memukuli saya dan anak saya. Kami berdua dihajar tanpa ampun. Ketika mereka lengah, kami berdua langsung melarikan diri dan bersembunyi di samping rumah tuan," kata lelaki itu menjelaskan. Berlinanglah air mata Abu Nawas mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar saudagar domba itu," pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengobati luka-luka mereka, membekali mereka beberapa makanan dan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan pulang. Mereka pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Abu Nawas. Setelah kedua orang itu pergi, Abu Nawas merasa lega. Ia kembali duduk di depan rumahnya sambil memikirkan kejadian yang barusan ia alami. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata sedari tadi ada yang memata-matainya. Dia adalah menteri sang raja yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Di saat yang sama, saudagar domba dan para penjaganya lewat di depan sang menteri. Si saudagar lalu menanyakan kepada sang menteri perihal seorang laki-laki dengan anaknya. "Apakah tuan menteri melihatnya?" tanya si saudagar. Mendengar itu, sang menteri langsung tersenyum sinis. "Ini kesempatan yang tepat untuk membuat celaka Abu Nawas," pikir sang menteri. Ia pun lalu memberitahu kepada saudagar domba bahwa orang yang dicarinya berada di rumah Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba beserta penjaganya pergi menuju rumah Abu Nawas. Dari kejauhan, dari tempat duduk Abu Nawas melihat saudagar domba dan para penjaganya berjalan ke arahnya. Sebelum mereka melihat Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, saudagar dan para penjaga langsung membuka pintu rumah dan masuk tanpa permisi. "Hei Abu Nawas, apa kamu lihat seorang lelaki dan anaknya?" tanya saudagar domba. "Tidak, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, saudagar domba hanya terdiam. Ia tak berani membantah karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah orang kesayangan Baginda Raja. Kalau sampai ia mencelakai Abu Nawas, bisa-bisa ia beserta penjaganya dihukum mati oleh Baginda Raja. Mereka kemudian memilih untuk kembali mendatangi sang menteri. "Tuan Menteri, Abu Nawas tidak mengakuinya. Aku tahu dia telah berbohong," kata saudagar domba kepada sang menteri. "Harusnya kamu pukul saja dia, pasti dia akan mengaku," balas sang menteri. "Aku tidak berani Tuan Menteri, dia itu orang kesayangan raja. Kalau sampai dia kenapa-napa, aku bisa dihukum mati oleh Baginda Raja," ujar saudagar domba. "Ya sudah, begini saja. Kau adukan hal ini kepada Baginda Raja.
Baginda Raja paling tidak suka dengan pembohong. Siapapun orangnya, kalau ketahuan berbohong, pasti akan dihukum, kata sang menteri menyarankan. Singkat cerita, saudagar domba menghadap Baginda Raja untuk mengadukan masalahnya. Abu Nawas telah berbohong Paduka atas kesalahan yang dibuatnya, kata saudagar domba. Memangnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Dia menyembunyikan seorang pencuri, Paduka. Pencuri itu telah mengambil susu dombaku. Saat aku mendatangi rumahnya, aku minta untuk menunjukkan keberadaan si pencuri. Tapi kata Abu Nawas, dia tidak melihat siapapun. Padahal jelas-jelas dia menolong si pencuri, jawab saudagar domba. Setelah mendengar pengaduan tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apa benar kamu telah menyembunyikan seorang pencuri? Tanya Baginda Raja. Kenapa sih kamu malah melindungi perbuatan jahat? Kata Baginda Raja melanjutkan. Abu Nawas tidak terima dengan hal ini. Ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, Paduka jangan mudah percaya. Siapa sih yang melaporkan hal ini? Dan mana saksinya kalau saya berbuat demikian? Tanya Abu Nawas. Dengan cepat dan sigap, saudagar domba dan menteri berdiri di hadapan raja. Aku orangnya yang telah melaporkanmu, Abu Nawas, ucap saudagar domba. Dan menteri ini adalah saksinya. Ia melihat langsung kejadian itu, kata juragan domba melanjutkan. Suasana pun semakin menegang. Sang raja meminta saudagar domba untuk menceritakan kembali kejadian tempo hari. Waktu itu saya mengejar kedua pencuri. Lalu saya mendatangi rumah Abu Nawas. Saya tanya kepadanya apakah dia melihat pencurinya atau tidak. Tapi Abu Nawas menjawabnya tidak melihat. Padahal Tuan Menteri jelas-jelas tahu kalau pencuri itu bersembunyi di rumah Abu Nawas, ucap juragan domba. Baginda Raja pun angkat bicara. Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Begini Paduka yang mulia, memang ada seorang lelaki dan anaknya datang ke rumah saya. Tapi mereka berdua berada di luar rumah. Sedangkan saudagar ini bertanya saat saya berada di dalam rumah. Ya saya jawab saja, selama aku di sini, aku tidak melihat siapapun. Apakah saya berbohong? Tentu saja tidak Paduka. Saya malah menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di dalam rumah saya tidak melihat siapapun, ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun membenarkan apa yang diucapkan Abu Nawas atas pembelaannya. Sementara sang menteri dan saudagar domba tak bisa menyangkal dengan kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, terlepas dari ini semua, saya ingin bertanya padamu Abu Nawas. Apa sih yang membuatmu menolong kedua pencuri itu? Padahal kan kamu tahu kalau mencuri itu perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Tapi kenapa kamu malah menolong mereka? Ini bisa dijadikan bukti untuk menghukum kamu Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Abu Nawas lalu menceritakan kronologi kenapa dirinya berbuat demikian. Dia itu hanya mengambil sedikit susu Paduka untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Harusnya Paduka bertanggung jawab atas kondisi mereka. Mereka adalah rakyat Paduka yang kelaparan. Tapi si saudagar ini malah memukulinya sampai luka parah hingga tubuhnya penuh luka dan lebam, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Baginda Raja sontak terkejut. Wajahnya berubah merah menahan emosi. Dengan penuh amarah, Baginda Raja berkata kepada saudagar domba, "Hai kamu, cari lelaki itu dan anaknya. Kamu minta maaf padanya dan berikan dia separuh dari kekayaanmu. Kalau kamu menolak perintahku, kamu akan saya hukum seberat-beratnya." Seketika saudagar domba itu langsung ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Akhirnya, berkat Abu Nawas, si lelaki miskin dan anaknya kini hidup berkecukupan. Sedangkan sang menteri yang benci dengan Abu Nawas
tidak berhasil membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri bagian perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri bagian pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu teka-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. Begini, menurut kalian di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Dan teka-teki yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang mendengar pertanyaan Baginda Raja. Akhirnya setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini. Betul juga katamu, ujar Baginda Raja. Panggil Abu Nawas kemari secepatnya, titah Baginda Raja kemudian. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya, kata Baginda Raja. Kalau hamba boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, menurut kamu, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita Paduka yang mulia. Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kurang mengerti. Begini Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silahkan Baginda sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu, lebih banyak mana, ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka yang mulia. Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam,
Sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia, namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.